vertikal dan horizontal itu dari gambar berikut. Ini kalau misal teman-teman ini cuman saya hanya membuat gambaran sederhana mengenai suatu organisasi. Di organisasi itu pasti ada ketuanya gitu kan, terus ada anggota-anggotanya. Mungkin ada wakil ketuanya, kemudian ada misalnya kepala bagian keuangan, misalnya ada kepala bagian personalianya atau kepala bagian perencanaan gitu kan. Nah, yang di sini saya ingin menerangkan kalau misalnya apa namanya, kalau kompleksitas vertikal itu maksudnya menunjukkan jumlah tingkatan yang ada pada organisasi. Nah, di sini ada ketua, wakil ketua. Itu yang ketua ini ada apa namanya nih? Tingkatan pertamanya. Wakil kedua ini adalah tingkatan keduanya. Kemudian kepala bagian ini adalah tingkatan ketiganya. Kemudian yang anggota adalah tingkatan keempatnya. Kemudian ada lagi yang namanya kompleksitas horizontal, menunjukkan pembagian secara horizontal, yaitu menjadi bagian yang secara vertikal berada pada bagian yang sama. Itu bisa teman-teman lihat misalnya yang kepala bagian keuangan, kepala bagian personalia, kepala bagian perencanaan, itu mereka sama gitu kan. Tapi mereka itu satu tingkatan, tetapi mereka punya bagian-bagian tersendiri kayak gitu loh. Kemudian ada lagi yang namanya profesionalisme, yaitu menyatakan tingkatan pendidikan formal maupun tidak formal secara rata-rata yang dimiliki oleh anggota organisasi. Kemudian lagi ada yang namanya dimensi konfigurasi, yaitu untuk menunjukkan bentuk pembagian anggota organisasi pada bagian-bagian organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, yang itu yang saya sebutkan barusan itu adalah mengenai dimensi struktural. Kemudian seperti yang saya sebut tadi ada yang namanya dimensi kontekstual. Apa itu dimensi kontekstual? Itu menggambarkan karakteristik keseluruhan organisasi dalam lingkungannya. Yang terdiri dari ukuran organisasi yang pertama. Itu menunjukkan besarnya organisasi yang seringkali dinyatakan dengan jumlah anggota. Misalnya apa ya? Seperti OSIS gitu kan. Itu organisasi apa namanya jumlah anggotanya misalnya ada 20 misalnya bersama dengan seksi-seksinya gitu kan. Kemudian dimensi konseptual ini bisa terdiri dari teknologi organisasi. Nah, ini menunjukkan jenis dan tingkatan teknologi yang digunakan pada fungsi produksi suatu organisasi. Kemudian juga ada lingkungan. Ini menggambarkan keadaan seluruh elemen lingkungan yang terdapat di luar batas organisasi, terutama yang pengaruhnya cukup kuat terhadap organisasi. Kita lanjut. Kita lanjut mengenai tingkatan dalam analisis organisasi. Nah, untuk menganalisa organisasi ini, kita dapat meninjau suatu permasalahan organisasi itu sesuai urutan, harus berdasarkan sesuai urutan. Yang pertama itu kita harus lihat, yang pertama adalah lingkungan organisasi. Kemudian setelah lingkungan organisasi, baru kita melihat organisasi secara keseluruhan. Setelah kita melihat organisasi secara keseluruhan, baru kita melihat bagian-bagian organisasi. Kemudian dari bagian organisasi ini, bagian organisasi, kita baru berfokus pada kumpulan individu. Jadi untuk menganalisa permasalahan organisasi itu kita harus melihatnya secara bertingkat, secara teratur. Kita lihat dulu dari lingkungannya, kemudian dari organisasi, kemudian dari bagian organisasi, baru pada kumpulan individu. Jadi menganalisanya itu harus secara berurutan.
Nah, kemudian kita membahas mengenai lingkup pembahasan. Sebenarnya di buku ini yang modul pertama ini, itu tuh mereka memusatkannya itu pada organisasi secara makro. Maksudnya pandangan makro ini beranggapan bahwa keberhasilan organisasi sangat tergantung pada kesesuaian adaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Baik adaptasi yang menyangkut aspek-aspek eksternal maupun yang menyangkut masalah internal. Nah, oleh sebab itu nantinya pembahasan organisasi ini akan dibahas secara berturut-turut. Seperti yang pertama itu kita akan membahas lingkungan dulu. Lingkungan itu maksudnya menjelaskan cara melihat dan mengukur lingkungan, adanya bermacam-macam jenis lingkungan dan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Kemudian efektivitas organisasi yang menjelaskan cara-cara untuk mengukur keberhasilan organisasi yang sesungguhnya menunjukkan kesesuaian antara organisasi terhadap lingkungannya dan hubungan keberhasilan tersebut dengan sasaran maupun karakteristik organisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah aspek internal. Ini nih berpengaruh nih terhadap bentuk organisasi seperti birokrasi, ukuran, pertumbuhan organisasi, kemudian teknologi. Terus yang keempat itu adalah bentuk dan struktur organisasi. Nah, teman-teman, ini kita telah menyelesaikan pembelajaran kedua. Saya untuk pertemuan pertama, saya menyiapkan satu modul dulu karena saya ingin melihat track record saya itu berapa menit untuk mengajar satu mata kuliah, satu modul maksud saya. Jadi untuk selanjutnya baru kita bakal mengejar dua mata kuliah. Karena kita ada 9 modul, sekarang tanggal 12, 9. Jadi kita ada tinggal 8 modul lagi, 4 pertemuan lagi kira-kira selesai. Oh ya, kita juga ada pertemuan di tanggal 21 ya, untuk tatap muka TTM yang tatap mukanya ya. Oke, teman-teman, maaf ini kita selesai dulu yang ini yang ini yang modul 2-nya, modul 1-nya. Kalau kira-kira dari pembelajaran 1, pembelajaran 2, yang pertama itu yang tentang definisi perkembangan teori organisasi, yang kedua itu yang tentang acuan dalam pembahasan teori organisasi. Teman-teman tuh ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, saya tutup kelas. Setelah itu saya minta waktu teman-teman 10 menit dulu untuk untuk membahas kelas-kelas kita selanjutnya. Halo, teman-teman? Ada pertanyaan? Ada yang tidak jelas? Apa suara saya tidak terdengar? Teman-teman. Iya, ada pertanyaan? Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, oke. Mbak Widowati, nanti bahannya akan saya berikan kembali maksud saya kirim lagi ke Facebook. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Tapi bahan ini sebenarnya teman-teman bisa lihat dari buku. Saya juga mengembangkannya dari buku. Belum saya tambahkan dari buku-buku yang lain. Cukup dari buku ini saja. Kalau teman-teman butuh
PPT saya nanti bakal kirim ke ini, ke Facebook. Oke, untuk selanjutnya saya berusaha untuk agak pelan. Tadi agak kecepatan ya, mohon maaf ya. Ada pertanyaan tentang mata kuliah ini? Oh, link YouTube-nya. Nanti di apa namanya? Pas pas saya upload apa namanya? PPT, saya juga bakal upload video yang sekarang ini, nanti itu link YouTube, nanti akan teman-teman akan dapat melihatnya di Facebook yang di manajemen 4. Nanti teman-teman tinggal klik linknya aja. Oke. Kita tutup kelasnya ya. Nanti setelah ini saya minta waktu teman-teman 10 menit dulu. Oh ya, sebelum saya tutup saya lupa untuk menyampaikan, teman-teman tolong mengerjakan tugas. Tugasnya silakan teman-teman kerjakan latihan dan tes formatif. Latihan yang di pembelajaran 1 itu ada di halaman, kegiatan belajar 1 itu latihannya halaman 13. Kalau tes formatifnya ada halaman 14. Kemudian yang untuk kegiatan belajar 2 itu latihannya itu ada di halaman 23. Kemudian tes formatifnya itu ada di halaman berapa ini? 25 sampai 26. Jumlah maksimal apa namanya, jawabannya ini cukup 2 halaman saja, itu sudah cukup. Ada pertanyaan mengenai tugas dan latihan, teman-teman? Saya rasa teman-teman cukup ngerti ya sama ini tugas dan latihan yang akan dikerjakan. Oke. Jadi saya tutup kelasnya dulu ya. Nanti setelah ini saya minta waktu teman-teman 10 menit aja untuk kelas-kelas kita selanjutnya. Oke, saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.